Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama aku Adi di channel Internet Planner ID. Pada kesempatan kali ini kita akan coba ngebahas bagaimana sih caranya untuk menonaktifkan komputer kita secara otomatis. Jadi teman-teman nggak perlu lagi pencet Alt plus F4 lalu klik shutdown. Nah itu teman-teman nggak perlu lagi. Jadi di kesempatan kali ini kita akan coba ngebahas script apa sih atau fitur apa yang bisa digunakan untuk melakukan auto shutdown ini. Fitur ini sangat berguna untuk Anda yang mana pekerjaannya mungkin sering upload, sering download, sering ekspor video, ataupun sering ngeloop video di YouTube untuk mengejar jam tayang di YouTube. Dan juga masih banyak hal-hal lain yang mungkin bisa Anda terapkan di kehidupan Anda sehari-hari dengan auto shutdown ini. Jadi nanti Anda sesuaikan saja dengan apa yang Anda lakukan sehari-hari gitu. Jadi untuk saya pribadi ya, manfaat dari fitur auto shutdown ini yaitu untuk membatasi diri saya ketika bekerja gitu. Jadi saya membatasi diri saya ketika sudah jam 11 malam itu PC saya harus auto mati gitu. Jadi saya dapat langsung beristirahat. Jadi nggak perlu memikirkan lagi kerjaan. Mau nggak selesai, pokoknya jam 11 ini PC saya itu harus mati semua. Jadi saya bisa istirahat lalu bisa lanjut lagi nanti ketika pagi hari. Jadi ketika jam 11 itu saya sudah off aja gitu. Jadi komputer saya juga otomatis off semua. Jadi untuk teman-teman yang penasaran bagaimana sih caranya untuk men-setting si auto shutdown ini di Windows 10, mari kita lanjut ke komputer untuk melanjutkan bagaimana sih cara konfigurasi dasarnya gitu. Oke, mari kita lanjut. Oke teman-teman, jadi step pertamanya itu teman-teman bisa masuk ke menu Task Scheduler ya. Di sini teman-teman tinggal pencet Start saja di komputer teman-teman. Lalu teman-teman tuliskan Task Scheduler. Nah, Task Scheduler ini teman-teman tinggal diklik saja ya. Nanti akan terbuka di mana menu dari Task Scheduler-nya ini. Di sini teman-teman tinggal pilih ke bagian kanan. Di bagian kanan di sini ada yang tulisan Create Basic Task. Nah, teman-teman tinggal klik aja yang Create Basic Task-nya. Nah, ketika sudah teman-teman klik yang Create Basic Task tadi, di sini kita akan membuat basic task-nya atau apa sih script-nya gitu. Di sini teman-teman bisa tuliskan nama dan description-nya. Di sini ini sebagai contoh saja ya, teman-teman bisa tulis apapun gitu. Misalkan di sini saya mau tulis aja auto shutdown. Auto shutdown. Lalu description-nya itu bebas ya. Di sini saya mau tulis tes auto shutdown. Ini nama dan description-nya bebas, tapi saran saya sih mending namanya yang teman-teman bisa ingat gitu. Jadi ketika teman-teman nanti men-searching tasknya ini, teman-teman nggak kerepotan gitu. Jadi biar gampangnya kan kita mau bikin yang auto shutdown ya udah tulis aja auto shutdown gitu. Oke, kalau teman-teman udah menulis nama dan description-nya, teman-teman bisa di next saja. Nah, di sini kita masuk ke menu triggernya ya. Di triggernya ini kapan sih si scriptnya ini dapat kita jalankan gitu. Mau setiap hari, mau per minggu sekali, atau 1 bulan sekali, atau hanya sekali saja gitu. Di sini tergantung kebutuhan teman-teman ya. Kalau teman-teman mau yang daily silahkan, atau mau yang weekly silahkan, atau yang monthly silahkan, atau hanya sekali saja gitu di setnya. Untuk sekali saja teman-teman bisa pilih yang one time ini. Nah, di sini sebagai contoh saya pakai yang daily aja ya. Di sini kita next saja. Nah, di sini teman-teman tinggal pilih nih tanggalnya dan juga jamnya gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman mau mulainya hari ini, teman-teman bisa di tanggal 21 Juli karena saya nge-record ini di tanggal 21 Juli. Nah, jamnya ini teman-teman bisa sesuaikan. Bisa mau siang, ini kan PM, kalau pagi kan AM ya. Jadi kalau pagi itu tinggal dirubah. Kalau misalkan teman-teman mau jam 11 malam berarti ininya masih ke yang PM. Kita rubah aja, tinggal pencet P. Ini kalau misalkan saya mau ngeset auto shutdown-nya itu jam 11 malam nih, jam 11 malam pas. Jadi saya tulis aja di sini jam 11 malamnya berarti 00, ini menitnya, kalau ini detiknya 00 gitu. Jadi di sini kita akan membuat script ya. Mulai tanggal startnya itu 21 Juli 2022 jam 11 malam gitu. Diulangnya setiap 1 hari. Nah, itu
sebuah script yang mungkin akan kita buat. Tapi di sini karena saya ingin mencontohkan saja gimana apakah berhasil si auto shutdown-nya ini gitu. Berarti di sini saya akan buat video jam 5.52. Berarti kalau misalkan saya mau ini jam 6 lewat 10 ya. Jadi nanti saya akan nge-record si auto shutdown-nya ini berhasil atau tidak gitu. Jadi nanti jam 6 lewat 10 kita akan lihat nih si PC saya otomatis shutdown nggak gitu. Apakah script yang kita buat ini berhasil atau tidak. Nah, di sini kalau udah sih kita tinggal klik next aja. Lalu yang ini actionnya itu ya start program aja. Jadi nanti si scriptnya itu akan start otomatis. Nah, di sini program scriptnya nih. Scriptnya kita cari dulu. Ini kita pembuatan script ya. Jadi scriptnya itu kita browse dulu si program atau scriptnya ini. Kita browse. Lalu kita cari file shutdown-nya itu ada di mana, karena kita akan menjalankan file shutdown-nya itu agar berjalan otomatis ya. Jadi kita harus cari file shutdown-nya dulu. Biasanya file shutdown-nya itu ada di file system, di local disk C kalau saya. Kalau saya kan di local disk C, tapi itu tergantung lagi ke perangkat teman-teman juga. Kalau teman-teman itu misalkan bikin sistem operasinya di local disk E, F atau apapun itu tergantung dari perangkat teman-teman. Pokoknya si file shutdown-nya itu pasti ada di folder sistemnya. Di sini kita masuk ke local disk C. Kalau aplikasi shutdown-nya itu atau file shutdown-nya itu biasanya ada di menu Windows. Lalu teman-teman cari saja di sini yang sistem 32. Oke. Teman-teman bisa cari yang sistem 32. Jadi di sistem 32 ini teman-teman tinggal cari filenya gitu. Filenya ini berbentuk aplikasi ya biasanya .exe. Di sini teman-teman tinggal cari aja. Saya cari shutdown. Nah, ini shutdown ini berbentuknya aplikasi dan dia juga filenya nggak terlalu besar, cuma 28 KB ya. Di sini teman-teman tinggal pilih aja, tinggal double klik yang shutdownnya ini. Nah, di sini kita tinggal menambahkan argumennya. Kalau argumennya itu sebenarnya banyak sekali ya. Dari dari garis miring T, garis miring S, garis miring P, garis miring U. Nah, itu ada banyak sekali function-function atau script-script yang bisa digunakan gitu. Tapi di sini untuk standarnya itu adalah garis miring S dan juga garis miring T spasi 0. Jadi garis miring S ini merupakan perintah untuk shutdown PC di lokal kita gitu. Kalau T ini merupakan timer delay. Jadi garis miring T ini adalah timer delay-nya. Si 0 ini adalah jumlah timer delay-nya itu berapa gitu. Di sini 0, kalau 0 berarti itu real time. Jadi ketika si perintah ini berjalan misalkan jam 11. Tadi kan kita setting jam 11 ya. Jadi ketika jam 11 karena min T0 ini si perangkat kita ini, si PC kita ini langsung shutdown di jam 11 pas, jam 11.00. Tapi kalau misalkan kita rubah nih garis miring S, garis miring T, terus di sininya 60. Nah, kalau 60 ini berarti nanti ada delay 1 menit atau 60 detik karena di sini satuannya detik ya. Untuk di komputer satuannya itu adalah detik. Jadi kalau 1 menit itu hitungannya 60 detik, kalau 2 menit itu 120. Berarti kalau misalkan teman-teman delaynya 2 menit berarti 120 gitu. Nah, ini saya jadi rubah 0 saja. Jadi ketika teman-teman scriptnya ini berjalan itu pas di jam 11.00. Tapi kalau teman-teman merubah si angkanya ini yang awalnya 0 menjadi 60, 120 ataupun berapapun itu berarti ada delay sekitar berapa detiknya gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman menjalankan script yang tadi itu berarti kalau misalkan kita rubah ke 60 berarti si auto scriptnya itu akan berjalan di jam 11 lewat 1 menit gitu. Jadi jam 11 malam lewat 1 menit si auto shutdown-nya itu baru bisa berjalan gitu. Nah, di sini kalau udah sih kita tinggal klik next aja. Lalu kita klik yang auto shutdown-nya kita finish.
Nah ini ternyata error ya untuk task schedulernya. Ini error ini karena namanya ini si auto shutdown ini namanya sudah ada, sudah already exist, karena saya waktu untuk PC saya pas saya setting itu pakai namanya auto shutdown. Jadi kita akan rubah dulu namanya ya. Kita back lagi namanya misalkan auto shutdown 1. Lalu kita next lagi aja ya. Ini kan udah dijelasin juga, udah next. Nah, di sini kita tinggal finish saja dengan nama yang auto shutdown 1. Kita finish. Nah, ini dia sudah terbuat untuk scriptnya. Untuk mengeceknya gimana? Si scriptnya ini kita tinggal masuk ke yang task scheduler library ini yang ada di sebelah kiri atas ya. Lalu teman-teman tinggal cari aja nih. Tuh. Nah, teman-teman tinggal cari aja ini filenya. Di sini ada yang auto shutdown 1 dan juga auto shutdown yang polos. Yang auto shutdown 1 yang tadi kita nggak bisa kita save itu karena saya udah punya script auto shutdown di PC saya. Tapi kalau misalkan yang auto shutdown 1 ini kan yang baru kita bikin gitu. Nanti di sini terbacanya runtime-nya itu jam 6:10 PM ya. Nah, sekarang kan masih jam 6:01, jadi kita tunggu 10 menit dulu. Nanti saya akan record auto shutdown-nya itu dari handphone saya sendiri gitu. Jadi nanti kita record layar monitor kita apakah benar di jam 6:10 si PC saya beneran mati. Berarti kalau beneran mati, script dari auto shutdown-nya ini sudah berjalan. Jadi teman-teman nanti bisa ikuti step by step-nya untuk bisa mengkonfigurasi auto shutdown ini gitu. Halo guys, ini udah jam 6:09 ya. Jadi ini kita tinggal menunggu 1 menit lagi untuk memastikan apakah script auto shutdown kita itu berjalan dengan baik atau tidak gitu. Nah, kalau misalkan berjalan dengan baik, berarti kan si PC ini bisa langsung auto shutdown gitu. Tapi kalau nggak berjalan baik, script yang kita buat tadi berarti ada kesalahan. Jadi PC yang telah kita setting auto shutdown ini nggak bisa ke shutdown sendiri gitu. Jadi kita akan coba pastikan ya, yang tadi script yang kita buat apakah dia berjalan dengan baik atau tidak. Di sini kan masih jam 6:09 PM atau malam. Ini mungkin beberapa detik lagi akan kelihatan hasilnya. Ketika dia berubah ke lewat 10 itu akan berubah atau tidak. Kita lihat. Nah, ini dia tiba-tiba langsung ke shutting down dari si PC-nya. Nah, berarti secara keseluruhan script yang kita buat itu sudah benar. Dari yang kita membuat nama, kita membuat triggernya, lalu membuat actionnya, dan juga membuat scriptnya itu yang memilih file shutdown, lalu garis miring S, garis miring T, spasi 0, itu berarti kita sudah melakukannya dengan baik gitu. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga apa yang saya tadi share dapat bermanfaat untuk teman-teman semua gitu. Jadi sampai bertemu di video selanjutnya. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Atau jika Anda punya masalah yang ingin ditanyakan bisa komen di bawah atau bisa langsung DM ke Instagram saya gitu. Oke, cukup sekian. Sampai bertemu lagi. Bye-bye.